Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tiara Putri Simpala, kelas D keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit leukemia. Leukemia adalah penyakit keganasan pada jaringan hemoteopetik yang ditandai dengan penggantian elemen sumsum tulang normal oleh sel darah abnormal atau sel leukemik. Hal ini disebabkan oleh proliferasi tidak terkontrol dari klon sel darah imatur yang berasal dari sel induk hemoteopetik. Sel leukemik tersebut juga ditemukan dalam darah perifer dan sering menginvasi jaringan retikuleendotelial seperti limpa, hati, dan kelenjar limfe. Leukemia dikenal dengan kanker darah adalah salah satu klasifikasi dalam penyakit kanker pada darah atau sumsum tulang. Ditandai dengan pertumbuhan secara tak normal atau transformasi maligna dari sel pembentuk darah di sumsum tulang dan jaringan limfoid. Hal ini umumnya terjadi di leukosit atau sel darah putih. Sel normal dalam sumsum tulang digantikan oleh sel abnormal dan sel ini dapat ditemukan di darah perifer atau darah tepi. Leukemia diklasifikasikan menjadi 4 bagian, di antaranya yaitu yang pertama, leukemia myelogenus akut LMA, mengenai sel sistem hemoteopetik yang kelak berdiferensiasi ke semua sel mieloid, monosit, granulosit, eritosit, dan trombosit. Semua kelompok usia dapat terkena, insidensi meningkat sesuai bertambahnya usia. Yang kedua, leukemia myelogenus kronik MLC, juga dimasukkan dalam sistem keganasan sel mieloid, namun banyak sel normal dibandingkan bentuk akut, sehingga penyakit ini lebih ringan. Yang ketiga, leukemia limfositik akut LLA, dianggap sebagai proliferasi ganas limfoblas, sering terjadi pada anak-anak, laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Puncak usia insiden usia 4 tahun setelah 15 tahun LLA jarang terjadi. Yang keempat yaitu leukemia limfosit kronik LLC, merupakan kelainan ringan mengenai individu usia 50-70 tahun. Penyebab yang pasti belum diketahui akan tetapi terdapat faktor predisposisi yang menyebabkan terjadinya leukemia, yaitu yang pertama faktor genetik. Virus tertentu menyebabkan terjadinya perubahan struktur gen. Yang kedua, tingkat radiasi yang sangat tinggi. Yang ketiga, obat-obatan imunosubversif. Yang keempat, faktor herediter, misalnya pada kembar monozigot. Yang kelima, kelainan kromosom, misalnya pada Down syndrome. Tanda dan gejala yang mengalami penyakit leukemia. Yang pertama yaitu pucat, lemah, nafsu makan menurun. Yang kedua, kejang sampai penurunan kesadaran. Yang ketiga, pembesaran testi dengan konsistensi keras. Yang keempat, nyeri pada tulang. Yang kelima, pendarahan kulit atau pendarahan spontan. Yang keenam, pembesaran hati, limpa, dan kelenjar getah bening. Yang ketujuh, demam tanpa sebab yang jelas. Inilah contoh gambar tanda-tanda penyakit leukemia. Ada beberapa opsi pengobatan leukemia yang umum diberikan oleh dokter. Yang pertama yaitu kemoterapi. Pengobatan utama untuk leukemia ini melibatkan penggunaan obat-obatan untuk membunuh sel-sel kanker. Obat tersebut bisa berbentuk pil atau suntikan. Yang kedua, terapi radiasi. Terapi ini menggunakan sinar X atau sinar energi tinggi lainnya untuk menghancurkan sel kanker dan menghentikan pertumbuhan mereka. Yang ketiga, terapi biologis. Pengobatan ini untuk membantu sistem imun tubuh pasien untuk lebih efektif dalam penyerangan sel-sel kanker. Yang keempat, terapi target. Terapi ini menggunakan obat-obatan atau agen lainnya untuk menargetkan sel-sel kanker secara spesifik. Yang kelima, transplantasi sel punca. Sel punca sehat ditransplantasikan ke pasien untuk menggantikan sumsum tulang yang sakit. Itulah penjelasan dari saya mengenai tentang penyakit leukemia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.